dibutakan oleh dogma-dogma yang tidak masuk akal. Dogma-dogma sesat yang diajarkan oleh si Mahmud, Nabi Gondrong, Allah botak, yang nongkrongnya di pinggiran Ka'bah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. 2 minggu lalu, kita sudah mengangkat topik bahwa Alkitab, apakah Quran bisa menggantikan Alkitab? Kita sudah separuh jalan, kita berdiskusi dengan Pak Moderator yang membantu saya juga, ya. Ternyata setelah kita pelajari minggu lalu, separuh jalan kita selesaikan, kita bisa membuat kesimpulan bahwa tidaklah mungkin Quran bisa menggantikan Alkitab. Dari segala sisi, Alkitab jauh lebih unggul daripada Al-Quran. Dan dari segala sisi, Al-Quran ternyata banyak cacat sastra, cacat logika juga, cacat sejarah, cacat grammatical. Apalagi Pak cacatnya, Pak? Cacat kemanusiaan. Allahnya pun cacat, tidak bisa berpikir. Ah, kenapa itu? Ada apa? Ada apa dengan lampu? Oh, iya, 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 ya, it's okay. Begitu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ya materinya. Sebentar, saya sembari mencari materinya, sembari cari-cari ya, jadi jangan sampai saya salah buka. Kan serem-serem sedap kalau salah buka kan? Tuh. Oke, salam Ibu Bulan. Luar biasa untuk materi malam hari ini ya. Iya Pak, bentar nih saya lagi cari. Ini bener nggak nih ini yang saya buka? Karena saking banyaknya materi, jangan sampai saya salah buka. Kan ada yang sudah saya terjemahkan, ada yang belum saya terjemahkan. Nah, saya akan ngambil yang sudah saya terjemahkan. Oke, saya akan stop screen yang ini, dan saya akan masuk ke screen yang ini. Ya, materi yang ini saya sudah sampaikan ya. Jadi, perbandingan antara Quran dan Alkitab. Ya, kalau di sini, Allah itu sewenang-wenang, seenak deweknya. Sementara Tuhan kita yang di Alkitab, itu seperti seorang gembala yang ngayomi. Ya, Lalu, sebentar Sisi Bulan. Ada ya. pemberitahuan ini dari chat ya. Belum terkonek di YouTube katanya Bu ya. Tadi ada di YouTube. Iya, sekarang masih ada. Iya. Ini ya. Dari Oh, guru iya, kita ya. ada. Tidak ada di YouTube gitu katanya. Live Islam Now channelnya Live Islam Now dan Islamtologi. Oh iya itu ya. Silahkan Bro cek ya di 2 channel itu. Ya, 2 channel. Ya. Bukan di sang penggugat ya, tapi Islam Logic. Ya, coba ini saya sembari melihat kok, sembari nonton di channel juga. Lalu kekerasan di Quran itu kekerasan terhadap rekan-rekannya Muhammad. Tetapi ya, kalau kita lihat dari doa Bapa Kami aja, itu kan enak. Dari Francis of Assisi prayer, ini prayer orang Kristen dibandingkan dengan doa-doanya orang Islam. Kekerasan terhadap non-Muslim dibandingkan dengan sabda bahagia yang ada di kitab Matius. Ya. Terus apalagi teman-teman? Ini, aduh bentar. Lanjut Pak. Aku denger kok anjingku mau muntah. Ya. Memisahkan yang beriman dan tidak beriman. Sementara di Mazmur 23, Tuhan kita ini seperti gembala yang baik. Ya, di Quran juga orang yang berzina itu dicambuk bahkan sampai mati.
Nah, sedangkan di Alkitab kita, wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan malah diampuni, justru untuk tidak melakukan dosa lagi. Di Al-Quran juga ada penindasan terhadap perempuan. Sementara di Alkitab, banyak sekali pujian-pujian terhadap wanita. Lalu di Quran, Yahudi dan Kristen dan orang-orang yang tidak beriman harus diperangi, bahkan harus dibunuh, sampai mereka membayar jizya. Sementara di Alkitab kita penuh dengan kasih, pasal kasih. Ini jauh sekali ya Pak perbandingannya ya Pak? Sangat jauh, ya. Jadi ini momok yang menakutkan bagi kemanusiaan, ya. Selain tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebenarnya Islam ini agama apa? Kalau saya yang melihat ini sebenarnya agama yang betul-betul menjadi musuh utamanya perempuan, gitu. Benar Pak. Karena memang saya melihat seperti itu, gitu ya. Gitu. Kalau saya bilang ini musuh utama manusia yang masih punya akal sehat Pak. Wah, betul ya. Karena ya kita pengalaman dulu kita pernah Islam ya Pak. Saya kan juga pernah di Islam. Sampean juga kan pernah di Islam kan. Nah, Ya. kita tidak diajarkan untuk punya akal sehat. Nanya aja nggak boleh. Nanya doang nggak boleh. Tuh, sampai kayak gitu. Justru kalau sekarang saya di Kristen, saya harus banyak bertanya. Karena semakin kita banyak bertanya, semakin banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui, pertanyaan-pertanyaan di benak yang mungkin bisa menyesatkan kalau tidak diterangkan menjadi terang dan kita menjadi mengerti. Benar kan, Pak? Ini seperti cuci otak ya, Bu ya? Ya, boleh dikatakan seperti itu, Pak. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Seperti cuci otak. Nah, sekarang klaim mereka, Pak, coba diterusin dulu, Pak. Saya ada urgensi. Sebentar aja. Oke ya. Di slide ini Quran itu ya memiliki banyak cacat sastra. Ya. Sastra. Dalam titik pertama itu tidak kronologis berurutan kisahnya. Coba kalau Brusis ya baca ya dalam satu surah saja, contoh surah Yunus atau apa ya. Ya maaf ya. Kita membaca itu seperti orang melihat kalengnya itu kaleng kongguan, tapi waktu kita buka isinya itu apa? Maaf ya, rengginang. Ya. Rengginang atau kerupuk. Iya, kerupuk ya, mungkin peyek ya, tidak sama seperti apa yang uh, di gambarnya kalengnya itu ya. Ya casingnya sepertinya menarik, tapi ketika kita mau coba icip, tidak sama seperti yang diiklankan ya. Gitu ya. Coba baca tentang Al-Baqarah, ya, sapi betina. Apakah menceritakan sapi betina? Tidak juga. Surah Yunus, apakah menceritakan keseluruhan tentang kisah Yunus ya, yang disuruh diperintahkan untuk memberitakan keselamatan dan penghakiman terhadap orang-orang dari Niniwe? Nggak ada di situ. Cuman ada 2 ayat ya, 2 nama Yunus yang diceritakan di situ ya. Tapi Ada ada Pak yang ada ratusan satu ayat. yang sesuai, Pak. Apa itu, Bu? An-Nisa itu menceritakan mengenai wanita. Tapi di situ isinya bukan menjunjung tinggi wanita, tapi menghina wanita. Merendahkan wanita, tidak memiliki derajat, ya, menghilangkan derajat wanita. Ya. Ya, kalau Anda baca aja ya Quran, surah pertama apa? Al-Fatihah kan? Ya. Padahal kalau menurut kisah Muhammad sendiri, surah Katanya yang pertama yang pewahyuan. harusnya kan pewahyuan ya, harusnya kan Iqra. Benar Nah, kan? itu malah jadi surah ke 96. Nah, kok bisa begitu, Pak? Iya, ini kan bingung ya, bikin pusing ya. Jadi teman-teman yang muslim mungkin juga baru tahu ya, kalau surah pertama itu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang gitu kan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan engkau itu ya. Nah, itu sekarang ada di surah 96. Seharusnya itu pewahyuan pertama kali yang katanya di Gua Hira, ya, yang pada saat itu katanya bertemu dengan Jibril, walaupun di dalam penjelasannya Qurtubi ya, itu nabinya sedang tidur, lalu seakan-akan tertulis di dalam hatiku sebuah kitab. Nah, itu munculnya sekarang ini ada di nomor 96, bukan nomor 1. Harusnya ini kan nomor 1. Nah, ini ya, tidak berurutan. Nah, kalau alasan mereka
Oh, itu kitab Madaniyah dulu, baru Makkiyah. Oke. Itu kan alasan mereka. Jadi ditaruh itu kitab-kitab yang turun di Madinah Oh, dulu, baru kitab turun-turun di Mekah. Oke, itu loh, alasan mereka nggak apa-apa, Pak. bukannya seharusnya Lanjut. yang Makkiyah dulu, Bu? Karena diusirnya kan dari Mekah dulu, baru dikatakan Harusnya ada seperti tahun itu. hijrah. Harusnya Hmm, seperti itu. Nah, kalau memang itu klaim mereka, it's okay. Oke, kita terima klaim mereka seperti itu. ya. Masalahnya, Al-Fatihah, surat pertama mereka kan Al-Fatihah. Ya kan? Katanya kan yang Madinah dulu, baru yang Mekah. Masalahnya yang surat Al-Fatihah itu, yang mereka taruh di surah pertama, itu sudah ada justru 100 tahun sebelum Muhammad lahir. Lah itu gimana dong? Oh, ternyata ya itu Ternyata bagian seperti dari itu. surah Makkiyah ya. Iyalah, itu kan surat Al-Fatihah itu sebelum Muhammad lahir, Pak. Sementara Hmm. Islam kan adanya di abad ke-7 yang dibawakan oleh Muhammad. Benar kan? Lalu kenapa Al-Fatihah yang adalah himne itu lagu ya, lagu-lagu doa Kristen-Kristen Syria masuk ke dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai mukadimah. Coba Bro bantu jelasin gimana kok bisa begini, Pak? Ya, ini ya berarti perlu dipikirkan oleh saudara kita yang Muslim ya. Ini gimana? Apa jangan-jangan benar ya mendapatkan yang katanya wahyu itu cuman hasil dengar-dengaran ya? Karena kita tahu toh bahwa istri pertama Nabi ya itu Siti Khadijah itu punya sepupuan dengan Waraqah bin Naufal yang adalah seorang pendeta dari Nasrani, Nestorian. Nah, Nestorian ya, dia bukan pasti Kristen ya. dia Nestorian Nestorian ya. bisa jadi ya. Dia dengar-dengar himne itu ya, karena dia ambil literasi dari Yahudi pada saat itu ya. Waraqah bin Naufal ini ingin menyalin mentranslate dalam bahasa Arab ya kitab-kitab yang sudah ada. Nah, bisa jadi ya. Lalu Itu yang bisa berikutnya diteruskan. ya, terlalu banyak kata-kata yang diulang-ulang, saya tambahin, yang tidak berarti. Itu lagi, itu lagi. Kalau si Muhammad sudah kehabisan kata-kata, dia langsung berkata, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan. Karena Allah maha pengetahui dan maha pengampun. Karena Allah lah yang maha tinggi. Itu aja diulang lagi. Buat nambah-nambahin doang. Untuk menu-menuhin kitab. Kalau semua hal yang dari Alkitab, yang dari Torah juga, dan yang dari Zoroaster, itu dihapus, dihilangkan, itu isinya cuma kitab-kitab sambel, tidak berarti dan tidak berguna. Puisi-puisi sampah yang hanya bisa ditulis oleh anak SD kelas 3, kelas 4, atau yang tidak lulus sekolah. Nah, gimana menurut Pak Moderator? Iya, boleh ya kita cek ya tentang yang ini ya seperti sajak. Seperti sajak ya. Sajak itu sesuatu sastra ya. Sastra dengan bahasa-bahasa yang puitis ditulis dan dilantunkan oleh seorang pujangga. Itu seharusnya sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Tapi kalau kita membaca ya tentang apa yang diceritakan dalam Quran ya, itu sepertinya ya maaf ya, itu ya seperti apa yang dibilang oleh Sis Bulan, seperti anak kecil yang baru bisa nulis ya, bahkan nulisnya salah-salah, apa yang diucapkan itu terkadang itu diulang-ulang kan. Itu yang kita kita banyak tahu ya. Nah, lalu Kalau yang yang berikutnya, dari ya ini contoh nih ya, kayaknya teman-teman contoh mesti belajar Quran deh, ya. Mesti ini deh. contohnya Sis ya. Ya. Di dalam surah yang ke pewahyuan yang ke-14 ya, Al-Adiyat itu kan, 114 itu ya. Yang ke-100 Silakan, ya. silakan di-share, Pak. Silakan di-share, Pak. Tabrak aja ini, Pak. Oh, di-share aja ya. Iya, Oh, nggak di-share usah aja. sih, nggak usah. Saya lantunkan aja dari sini ya. Oke. Nanti saya mau gitu ya. Dikatakan gini ya. Ini kalau tulisannya seperti ini. Wal adiyati dobah, wal muriati qadwah gitu kan. Wal mughirati subha gitu.
Itu cuman menceritakan apa coba? Ya. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dan Bentar, kuda bentar, yang bentar. mencetuskan api. Tuh, ada Itu dan kuda Allah yang yang ngomong tuh, Pak. iya, Bu, ya. Dan kuda yang Demi mencetuskan kuda. api dengan pukulan. Waduh, waduh, waduh. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, ini kuda apa ini? Maka ia menerbangkan debu loh. Pagi-pagi ada debu, ya, menyerang ini di Pak, waktu pagi, ya. kan di gurun pasir, Pak. Debu melulu isinya, Pak. Nah, ayat 6-nya ini begini, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya loh. Ini Tuhan ngomong Tuhannya. Yang tadi ngomongin kuda, yang sekarang ini ya ngata-ngatain manusia itu sangat ingkar. Ya. Seperti kuda. Iya, ayat 7-nya. Seakan-akan manusia itu tahu keingkarannya dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan dia itu batil cintanya dengan harta. Nah, ayat 9 ngomongin tentang kuburan, ya, apa itu? Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Tuh, ayat 10-nya ya. Ini makanya ya, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka loh. Ini Tuhannya kok Tuhan siapa ini yang ngomong ini? Ayat 11 coba ya. Ina robahum bihim yaumail lakobir. Itu dikatakan sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka loh. Tuhan mereka loh. Nah, ya itulah ya. Itu surah 100 ya. Coba itu yang seperti apa itu. Itu sudah Yang poin 1, anehnya, 2, 3 kena semua kayaknya. yang anehnya itu kan Allah yang ngomong. Berarti Allah Hmm. bersumpah demi kuda yang larinya terengah-engah. Ah, iya, Bu. Iya kan? Itu bukan Muhammad yang bersumpah loh ya. Itu Allah yang bersumpah. Iya kan? Nah, dan Allah mengatakan ada Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain. Allah Nah, tuh, sendiri mengatakan, ada Tuhan yang iya. lain. Kenapa nggak cari tahu Tuhan yang lainnya itu Tuhan mana sih? Ayo dong, Nah, Tuhan yang cari lain ya. dong, cari dong. Ya, Tuhan yang lainnya itu Tuhan yang mana? Cari, ayo cari. Mungkin Tuhannya Dewi Bulan, ya kan? Tuhan zaman now, ya kan? Dewi Bulan, gitu loh. Kan saya juga anak keturunan dewa kan? Saya bertahta di langit ke-8 malah, bukan ke langit ke-7 lagi. Allah mah kalah. Kalau Allah mah cuma bertahta di langit ke-7, saya langit ke-8. Lebih hebat lagi dong. Kan klaim boleh ya, Pak? Boleh, Bu. Boleh aja. Klaim kan boleh, iya kan? Nah, yang berikutnya melompat dari satu topik ke topik berikutnya itu udah kita jabarkan. Suratnya surat Yunus, lompatnya kok ke Musa. Nah, iya. Di surat Maryam lagi ngomongin Isa Al-Masih putra Maryam. Loh, kok lompatnya ke Musa? Lompatnya kok Maryam saudaranya Harun. Gimana dong, Pak? Nah, ini Maryam yang mana ini? Ya. Ya, Harusnya itu pokoknya Miriam, Maryam. bukan Loh, Maryam. Maryam saudaranya Harun, ibundanya Isa Al-Masih. Lah, Loh. berarti ini Isa Al-Masih hidupnya 1.500 tahun dong, Pak. Iya. Iyalah. Nah, pusing kan? Misalnya mereka itu bilangnya itu Maryam itu ya selalu menggunakan ya orang-orang dahulu itu ya saking ngefansnya sama apa leluhur mereka itu nama mereka itu selalu dikait-kaitkan dengan leluhurnya mereka gitu ya. Sekarang nama Maryam, Miriam, sekarang pertanyaannya, Miriam sendiri yang di Alkitab kita, Pak, ya. itu nggak defense ya, bukan, kita nggak ngefans sama Miriam Miriam yang ono, yang saudaranya Musa. Nah, ini Maryam apa Miriam sih Bu sebenarnya? Bingung kan, Pak? Saya juga bingung kalau baca Quran. Padahal di Alkitab Maria. Nah, kalau di Arab kan ada Maryam, ada Maria. Benar, Orang ada yang berbeda. Maria, Iya, orang yang berbeda. ya kan? Lahir di kota yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, di zaman yang berbeda. Lah ini di Quran kok jadi satu. Nah, Ibunda dari Isa Al-Masih, yang namanya nah, Maryam, itu ternyata saudara perempuannya Harun. Harun adalah saudaranya Musa. Berarti Miriam yang ada di Al-Quran itu adalah Miriam yang saudaranya Musa. nah, Lalu Maryam itu melahirkan
Yesus, Isa Al-Masih. Benar kan? Itu nggak tepat, Bu. Sepertinya itu nggak tepat. Mereka itu tidak bisa membedakan antara Nah, penyebutan Maryam dan Miriam dan Maria. Karena ini berbeda berarti ya. kesalahannya siapa, Pak? Ini kayaknya si Allah yang salah, Bu. Ya, Allahnya saja cacat sejarah. yang jadi masalah, Bu ya. Kalau nama Maria ya, Maria Kiptiah loh, ada loh nama Maria Kiptiah Nah, itu di dia. Arab. Maryam sendiri, Maria sendiri. Ayo, Maria Kiptiah ini kan yang kasusnya di At-Tahrim 1 itu kan, Bu ya. Ya, Iya, itu yang kan? sama si Iya, Nabi kan. pembantunya Yang, sendiri yang yang di ketahuan sama itu. istrinya si Hafsah kan, lu lagi ngapain? Itu kan, Ngejar itu lu ya, Maria. sama Makanya bubul ya, Maria gua sama ngejar Maryam lu ya. beda. Nah, itu aja Nah, Maria dengan Maryam. nah, nah, iyalah mungkin salah sebut gitu aja lah, Bu. Ya, Ya, pokoknya salah Allah sebut salah ya, sejarah lah, pokoknya Allah lupa. Jadi Pak. kita harus mengingatkan Allah ya. Jadi dari sini saya dan Pak Moderator mengingatkan Allah, mengkoreksi Allah yang ternyata Allah salah sejarah. Dengan kata lain, saya jauh lebih cerdas daripada Allah. Gitu ya. Mau marah nggak apa-apa, baca lagi kitabnya, baca lagi itu di surat Maryam. Surat Bani Ya, Israil, baca lagi. Nah, lalu inkonsistensi, nggak konsisten dalam tata bahasa, hukum, dan teologi. Aduh, ini mah udah kacak-kacakan deh. Jangan ditanya lagi nih, hancur lebur. dari sisi apapun ya. Jangan cuma bilang Error. iya, tidak konsisten, tidak sesuai dengan sejarah. Kalaupun ada Nah, hukum, hukum itu kalau mau diterapkan di zaman sekarang ini itu menjadi pelanggar hukum, malah bukan satu hukum. Ya, nah, sekarang dari kisah Musa aja kok ada Haman di situ, Pak. Dari kisahnya loh, itu, kisahnya Yusuf, ya. Dari kisah Yusuf, loh kok Haman hidup di zaman Yusuf? Nah, ini gimana, waduh, Pak? ini Ah, ini ini bisa baru dibilang cacat. nongol nih. Nah, 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 Ini nah. dia. Nah, gimana coba? Kenapa di zaman Yusuf Haman ada di situ? Dapat dari mana itu? Coba. Bingung kan? Salam Gat, 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 Gat. Gimana di TikTok Gat? Ya, betul, betul, betul. Aduh, kenapa Udah susah? getokin Abdul belum Gat? Oh, udah banyak, Bu, banyak, banyak. Udah banyak Abdul digetokin, mantap. Suara lo kok mendem sih Gat? Sakit gigi. Lagi makan. Oh, kirain sakit gigi. Lagi musim sakit gigi nih di Indonesia. Gara-gara pemilu pada sakit gigi semua. Oh, Kagak yang itu sakit nyambung. gigi. Lagi kan sendiri. Gara-gara pemilu pada kalah ya. Sakit gigi semua. Nah, sama sakit otak. Lalu yang berikutnya, kata kerja ditinggalkan atau tidak ada sama sekali. Ini tadi yang tata bahasa ya. Kalau Allah itu konsisten, dia itu tunggal, dia itu satu biji. Kenapa di Quran banyak kata kami, kami, kami? Nah ini Allah berkolaborasi dengan siapa di sini? Iya, coba dengan siapa? Katanya Esa satu tunggal yang udah ludil kayak satu pentolnya bakso. Bagaimana mengatakan kita sebutan kata kami itu jamak. Oh, itu adalah kata terhormat, penghormatan. Aduh, berarti kalau gitu Allah tidak mengerti tata bahasa dong. Tidak bisa membedakan antara aku dan kami. Tidak bisa membedakan antara majemuk dan singular. Dengan kata lain, Ada lagi, saya lebih cerdas daripada Allah. ada lagi Bu mengatakan sebutan atau apa pernyataan kata kami itu ya, itu menunjukkan seseorang yang memiliki adab luar biasa ya. Katanya begitu. Cara berbicara yang sangat santun menggunakan istilah kata kami ya. Kami ya, semua ya kalau ada pidato atau apa itu ya, kenegaraan itu mengatasnamakan kami. Nah, pengertian kata kami ini kan bukan ke pribadi, ke instansi ya, mewakili atau menyatakan saya sebagai perwakilan dari negara tertentu. Nah, contoh Pak Presiden kalaupun dia mengatakan kami ya, kami itu semua jajaran ya, dia mengatasnamakan semua jajaran dia.
ya, karena dia tidak bekerja sendiri sebagai seorang presiden. Nah, itu contohnya. Dia maka menggunakan istilah kata kami. Nah, kalau Allah mengatakan kami, lah, dia itu mengatasnamakan apa? Ya, coba. Itu bukan tata bahasa ya yang bisa dipahami secara maaf ya tadi seperti si Suci Bulan bilang akal waras. Nah, Aduh, ya. Yuk kita sambut lagi Gayung. Bentar, kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya, menanggapi tuduhan ini. Ini ada teolog ahli tata bahasa Al-Rumani, namanya Al-Rumani yang wafatnya tahun 996 Masehi, ya berarti setelah Muhammad mampus ya. Dan ini sebenarnya Islam ini sedang melakukan proses kanonisasi, ya. Berpendapat elips dan tidak keteraturan. Elips itu artinya miring-miring, pincang sana pincang sini, tidak seimbang, ya, bolong sana bolong sini, dan ketidakteraturan tata bahasa merupakan perangkat yang benar-benar positif dan bukan bukti penulisan yang terburu-buru atau ceroboh. Jadi dengan kata lain, karena kepincangan, ketidakteraturan tata bahasa, ini merupakan bukti yang positif kalau yang nulis ini orang yang ceroboh, orang yang terburu-buru. Terburu-buru membuat kitab. Siapapun bisa bikin kitab. Itu istilahnya begitu, Pak. Nah, kan memang tata bahasanya itu hancur lebur. Christian Prince saja yang orang Arab asli sering menunjukkan tata bahasa gramatikal yang error, yang topiknya terpental-pental. Dan membuktikan, coba Anda bisa bayangkan ya, seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, ketika mengarang sebuah cerita, taruhlah cerita 3 halaman saja. Lalu dibandingkan dengan seorang anak SD kelas 3 atau kelas 4 mengarang sebuah cerita sama-sama 3 halaman. Nah, Quran ini diibaratkan sebagai anak SD kelas 3 dan 4 sedang mengarang cerita 3 halaman. Kacau, pokoknya isi aja. Lalu Al-Kindi, ini tahun 830 nih. Ya, dia seorang polemik Kristen yang bekerja di Istana Khilafah. Mengatakan seperti ini. Ini 830 nih. Hasil dari semua ini, yaitu proses pembentukan Quran. Berarti pembentukan Quran itu bukan di tahun 634 ya. Tapi 830. Mereka lagi bentuk Quran nih. Jelas bagi Anda yang telah membaca kitab suci. Nah, buat kita yang sudah membaca Alkitab, kita yang sudah melihat indahnya Alkitab kita, bacaan Alkitab kita. Lalu nih ada kitab baru yang namanya Quran, yang lagi pembentukannya sedang diproses. Ini tahun 830 loh ya, yang pembentukannya baru diproses. Melihat bagaimana dalam buku Anda sejarah-sejarah bercampur aduk, bercampur-campur sudah kayak gado-gado. Gado-gado mah enak dimakan, ya kan? Sebuah bukti bahwa banyak tangan yang berbeda telah bekerja, campur tangan orang-orang yang berbeda di dalam pembentukan Quran. Makanya ceritanya tumpang tindih, tidak sinkron, dan menyebabkan ketidaksesuaian, menambahkan, memotong apapun yang mereka suka atau tidak suka. Apakah demikian kondisi wahyu yang diturunkan dari surga? Ya, karena pembentukan Quran ini sebenarnya ada beberapa tangan. Yang satu, yang dari Mekah maunya begini, dari Madinah maunya begini, dari Kufa maunya begini. Maka banyak perbedaan Quran. Yang satu ada kasrohnya, yang satu pakai doma, yang satu pakai fathah, yang satunya pakai tanwin. Berbeda-beda. Kita sudah menjelaskan banyak Quran yang berbeda, bukan satu. Sejarahnya campur aduk. Seperti misalnya dalam kisah Yusuf, kenapa di situ ada Haman? Dalam kisah Yusuf, bagaimana di dalam kisah Fir'aun itu ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi 1500 tahun setelah Fir'aun, setelah zaman Yusuf. Kok bisa sampai ke situ? Kok ada dirham?
Kenapa ada mata uang dirham di zamannya Yusuf? Padahal Arab sendiri itu tidak ada. Jazirah Arab, Arab Saudi yang sekarang ini, itu adanya di saya lupa nama khalifahnya, itu di abad ke-9. Lalu bagaimana ada dirham di zaman Yusuf? Nah, ini buat teman-teman yang muslim untuk berpikir ya. Tanya deh, pelajari lagi kebenarannya. Sejarahnya pelajari lagi. Jangan cuma terima aja dari ustadz. Saya juga dulu percaya aja apa kata ustadz. Diceritakan, Pak, masih ingat nggak pelajaran agama? Ingat sekali, Bu, ya. Waktu zaman sekolah. Pokoknya apa kata Pak Ustadz, kita nggak boleh tanya. Makanya kadang gini ya, saya tuh kalau ada muslim bilang, kalian itu ya jadi orang Kristen itu apa yang kata Pak Pendeta, imani saja. Kalau orang Kristen mah boleh kritis, ya. Kita itu boleh kritis, bahkan bertanya langsung dengan pemimpin agama kita, kepada para pendeta, gembala gereja, orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Boleh kita coba kalian tanya tentang Islam. Contoh nih, contoh, Pak. Pak Kiai pernah apa benar Nabi itu istrinya ada sekitar 11 ya? Gitu aja ya, tanya ada sekitar 11 orang gitu yang sah gitu. Ya, mereka menutupi yang kalian tahu istrinya itu cuma 2 ya. Khadijah lalu ada Aisyah ya. Digambarkan pun sama. Aisyah waktu dikawinin sama junjungan besar Nabi Muhammad itu umur berapa, Pak? Katanya orang Kristen kok 6 tahun ya. Digaulinya disetubuhinya umur 9 tahun. Benar nggak Pak Ustadz itu? Kok gila nih ya? Kok jijik ya? Bisa kena gampar kalian, langsung dirajam kalian. Ya dah? Nah, itulah kekristenan. Beda dengan kalian. Coba Langsung kalau nggak percaya. penistaan agama, Oh, ya. penistaan Langsung kalian kena. langsung kena pasal penistaan. Ya, agama payah memang. Payah sekali. Nah, itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali kekacauan, kerancuan-rancuan di dalam pembentukan atau kanonisasi Al-Quran itu sendiri. Saling bertabrakan. Banyak ayat-ayat yang ditabrak, banyak apa yang sudah Allah katakan di zaman di surat-surat Makkiyah ditabrak, dibatalkan di Madinah. Ya, abrogation. Jadi pembatalan. Kalau itu sudah dibatalkan, gini loh Pak. Kalau ada abrogation atau pembatalan surat-surat sebelumnya, kenapa masih ada di Quran, Pak? Seperti surah atau yang selalu kita dengar nih, lakum dinukum waliyadin, ya agamamu ya agamaku, agamaku ya agamaku. Kita ibadah masing-masing deh. Lalu kenapa ada surat yang mengatakan, bunuhlah orang-orang kafir di sekitarmu sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, Nah, dan mereka membayar jizya. ya kan? Itu namanya ada nasak mansuk. Nah, biasa kan denger ya, istilah kata nasak mansuk. Jadi apa yang kurang sesuai itu kayak direvisi, diperbarui lagi sama si Allahnya ini. Ya pokoknya apa yang menjadi keinginan kalian ya, kalian itu selalu dipenuhi. Khususnya apa yang diinginkan oleh Nabi gitu ya. Kalau Nabi pada saat itu ya, ini kalau saya yang waras ya, bisa jadi ketika mengatakan lakum dinukum waliyadin ya. Apa agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, ya udahlah kita toleran saja gitu. Itu tuh waktu ada di Mekah. Ya, itu bisa jadi karena memang dikisahkan Nabi itu belum punya pasukan. Tapi ketika di Madinah dia sudah mendapat banyak dukungan dari kaum Ansor ya. Ya, mereka kan jadi kayak, ini bisa nih ya. Nah, lalu mengatakan apa? Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam, karena kami tahu bahwa orang-orang yang di luar Islam itu adalah pengikut-pengikut setan. Ini ya, ini Al-Baqarah Lalu berapa itu? kita sodorkan. 256. Ada di Ya, lalu At-Taubah kita juga itu. sodorkan itu. Iya, lalu kita sodorkan itu yang At-Taubah. Ya, At-Taubah Perangilah 29 tuh. orang-orang kafir di Perangilah. sekitarmu. Iya. Nah, ini Yang gimana? tidak mengucapkan la ilaha illallah, yang tidak beragama secara hak yang benar yaitu Islam. Kalau mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kalau mereka mau tetap hidup dan Harus tetap bayar bisa jizya. sejahtera, bayar pajak. Oh, masa yang seperti ini ya, ini namanya ditabrak ya, ditabrak sendiri itu Jadi ya. tahu demen tabrak lari. Udah nabrak ayatnya sendiri, terus lari. Ya. Oh, udah diabrogasi, udah nggak berlaku.
Kalau memang ayat lakum dinukum itu lakum dinukum waliyadin itu sudah tidak berlaku, sudah ditabrak dengan surat Al-Ahzab tadi, kenapa masih ada At-Taubah, di situ? At-Taubah. Di At-Taubah, kenapa Hmm. masih ada di situ? Lah yang kacau Bu, yang kacaunya ini katanya Allah itu adalah Tuhannya para nabi-nabi, nabi-nabi terdahulu yaitu orang-orang Yahudi. Lah, yang disuruh bayar pajak yaitu orang yang telah diberi kitab, yaitu orang Yahudi yang disuruh untuk apa? Bersahadat. Ini kan kacau ini. Ya, coba. Allah Ya, bingung. berarti secara tidak langsung Bu bisa dibilang bahwa Allah ini ya bukan sesembahan dari para nabi-nabi. Khususnya orang-orang Yahudi Bani Israel, nggak ada kaitannya. Ngapain maksa-maksa kalau dia memang Tuhannya dan dia umatnya orang Yahudi ini? Nah, kacau kan? Oke. Tuh. Cek. Silakan Pak. 1, 2, 3. Udah kelar makan ya. Ya, dia udah Udah kenyang ya. dong. Ya. Ayo garap. Berapa ekor yang nonton? Berapa ekor yang nonton? Berapa ekor? Ekornya siapa? Berapa orang yang nonton? Berapa orang gitu? Oh, Isinya berapa orang? nggak lihat. Oh, Nggak lihat, iya. gue lagi nggak di depan apa namanya, nggak di depan StreamYard. Ya. Ya gini, tadi kan gue sempat dengerin juga di jalan, cuma kan gue nontonnya dari YouTube, ya kan. Suara gue jelas nggak nih? Mendem nggak tuh, sakit gigi ya? Bukan, ini gue pakai headset Bluetooth, bukan Oh, pakai headset yang kabel. Tetap gue pasang kabel dulu. iya. Lu Bluetooth-nya jangan Bluetooth yang harganya 10.000, kenapa sih? Mana Pak? Rekening Pak. Pak Cek. penggugat mana Pak? Udah oke, Itu suara dia, udah nah oke. itu dia. Teman-teman, tolong dong kalau kalian lagi live di TikTok gitu ya, ini Bluetooth-nya si penggugat, bentar. Si Bluetooth-nya si penggugat nih cuma 10.000. Tolong dong lemparin koin paus gitu, lemparin paus buat si gugat biar dia bisa beli Bluetooth yang keren dikit. Gimana sih? Kereta boleh. Nggak ngaruh, Kereta. nggak ngaruh itu. Nggak seberapa itu, ya kalau dirupiahkan nggak ada harganya, nggak ada artinya Bu. Kayak gini, saya mau nanggepin soal Quran. Ya, saya bikin satu statement kasar untuk Anda para muslim. Anda rekam ya, siap-siap rekam ya. Sang penggugat mengatakan bahwa buku terbodoh yang pernah ditulis sama Tuhan semesta alam adalah Quran. Buku terbodoh yang pernah ditulis oleh Allah semesta alam sepanjang hidup manusia, dari zaman manusia purba sampai manusia modern, itu Quran. Kalau Anda mau mengatakan Quran adalah firman Allah 100%, catat, potong kata-kata sang penggugat. Quran adalah kitab terbodoh dari semenjak Pitikan Erectus, zaman manusia purba, sampai zaman modern Homo sapiens seperti sekarang. Kenapa? Kenapa saya katakan terbodoh? Pertama, saya mendengar ada suara-suara seperti orang Muslim, seperti seorang ustadz ya, yang pekerjaannya satpam. Satpam ya, di sebuah komplek, dia mengatakan begini. Sudah sempurna dan selesai diamankan pada akhir abad ketiga. Ya, kita dengar kata itu ya. Kedatangan tulisan-tulisan Ya. Kita dengar apa kata itu. Suci itu suci dari apa? Suci dari karangan manusia. Murni, semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu yang disebut kitab suci. Tidak ada penambahan pengantar kata dari nabinya. Tidak ada tambahan pengantar kata dari penulisnya. Apa yang didengarkan, apa yang diwahyukan, itu yang dihafalkan. Juma, saya mau katakan gini, Anda sebagai seorang satpam, mohon maaf saya bukan yang merendahkan profesi Anda ya, tapi IQ Anda itu masih tergolong terlalu rendah buat saya. Pertama, Anda mau mengatakan Quran adalah kitab suci. Suci dari apa? Suci dari campur tangan manusia. Hello, Quran yang kamu pegang itu apa? Kertas kan? Buku toh? Dicetak toh? Itu manusia bukan yang nyetak. Bukan, apa Allah punya mesin cetak? Malaikat yang nyetak gak? Start dari situ. Itu yang pertama. Statement kedua, bebas dari karangan manusia. Halo, Nadir bin Harith siapa? Abdullah bin Saf siapa yang pernah murtad ketika menuliskan wahyu untuk nabimu? Siapa mereka? Mereka adalah penulis wahyu Allah dari nabi, dari murid nabi, ya. Jadi Anda jangan lupa itu. Sahabat-sahabat Nabi banyak, termasuk ada Abdullah lagi, bin Mas'ud, ya. Ubay ada bin lagi. Ya. Itu Quran perintahnya
si Umar masuk ke dalam Hmm. Quran. Iya, Ah. oke. Kita Wahyu lanjut. request berarti, Bu. Yang ketiga adalah ketika kamu mengatakan Al-Quran itu firman Allah murni 100% tanpa campur tangan manusia. Kamu buka surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Baca cuy. Dengan menyebut nama Allah, itu si Allah ngomongin Allah yang mana? Kalau betul itu bebas dari campur tangan manusia. Ya, itu nomor 1. Yang di ayat ke-6 apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh, si Allah minta ditunjukin jalan yang lurus, cuy. Lagi Kemarin gue tersesat, tunjukin, Pak. Gak, kemarin Nah. gue tunjukin ya dari Mampang Perapatan kalau mau ke Kuningan tuh terus ya jangan belok-belok. Ya, jadi si Allah minta ditunjukin jalan yang lurus. Padahal Allah sendiri mengatakan, oke, sebentar. As-Zukhruf ayat 61 dikatakan apa? Isa berkata, ikutlah aku, ini jalan yang lurus. Itu kata Isa, cuy. Si Allah sendiri mengakui, kalian yang PA. Kalau betul itu adalah Quran perkataan Allah, kalian malah nggak ikutin Quran. Mati lagi kalian, udah 3 itu. Yang keempat, Quran adalah firman Allah 100% tanpa campur tangan manusia, tidak ditulis manusia, tidak dikarang manusia, tidak ada penambahan manusia, apalagi kata-kata pembuka para nabi tadi sendiri dia sendiri ngomong. Lah. Berarti surah Al-Nas 114 dari ayat pertama, ya, Allah berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Lah, ini si Allah minta berlindungan. Lu gila tuh. Gila kau semua. Ya, itu statement saya. Jadi saya dengan ini aja sudah cukup. Ya, dengan 4 hal ini aja saya katakan Quran adalah kitab terbodoh yang pernah ditulis Allah pencipta alam semesta dari semenjak zaman Pitikan Oratus hingga zaman Homo sapien tahun 2024. Gitu ya. Saya rasa Anda cukup sampai di situ. Ya, jangan mengumbar kebodohan lagi mengatakan Quranmu itu sempurna tuh. Gak ada Quranmu sempurna tuh. Jauh dari kata sempurna. Bagi saya itu kitab terbodoh yang pernah saya lihat. Catat itu. Bikin VT tag nama saya. Sang penggugat 00 atau sang underscore penggugat. Ya, silakan di tag. Ya, kita bahas. Tag saya juga Dewi Bulan Anak. Iya dong. Ya. Oke, ya kita lanjut, Bu. Silakan. Saya kutipkan dulu, Pak Penggugat. Bentar, Pak Penggugat, saya kutipkan dulu dari surah 114 tadi ya. Pernyataannya jelas loh ya di situ ya. Kul a'udzu birobbinas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Loh, ini lah ya. Tadi Pak Penggugat bilang, Allah yang ngomong ya. Berlindung, ya Allah bilang dia berlindung pada Tuhan yang menguasai dan memelihara manusia. Ini Tuhan yang mana? Nah, apakah ini perkataan manusia atau perkataannya si Allah? Nah, itu ya. Silahkan. Kalau ayat ini kan sering kan dibaca ya, kalian ya. Iya, itu kalau sholat yang cepat bacanya itu, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sudah, cepat. Langsung Allahu Akbar. Ya kan? Biar cepet ya. Sholat cuma semenit selesai. Nih, apa kata ahli hari ini? Nah, ini dari German Scholar Theodor Noldeck 1930. Baru kan? Kebingungan yang kacau. Kitabnya biasa-biasa aja. Nggak lebih dari kitab novel. Gayanya kaku. Udah kayak cerita anak SD. Khotbah yang membosankan. Orang pada tidur ngantuk. Ya, retoris itu lagi. Tidak pernah metrik. Dan sajak secara keseluruhan merupakan kuk. Puisi-puisi yang membingungkan, kuk yang memberatkan, kata-kata yang berlebihan, dibesar-besarkan. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sintaksisnya sangat mengkhianati kecanggungan, alias amburadul. Efek yang melelahkan dari pengulangan yang tak ada habis-habisnya itu lagi. Sehingga dogma tersebut mengubah memproduksi sastra yang cacat sebagai sebuah mahakarya. Katanya mahakarya, tapi isinya cacat semua. Dan katanya karya ini yang tidak tertandingi di mata orang-orang yang beriman. Nah, kalau di mata Muslim, Quran memang tak tertandingi. Karena kebanyakan orang Muslim itu tidak bisa menulis alias buta huruf. Karena nabinya pun buta huruf. Jadi mereka harus buta huruf. Gitu. Kebanyakan mayoritas orang Islam itu bukan orang yang berbahasa Arab. Dan tidak bisa menuliskan Arab. Makanya melihat doa Bapa kami dalam bahasa Arab pun terkagum-kagum. Wah, Allahu Akbar, Subhanallah. Padahal isinya doa Bapa kami yang ada di Alkitab.
Gitu loh. Indah. Oh iya, subhanallah, luar biasa. Memang Alkitab itu subhanallah luar biasa, bukan Quran yang luar biasa. Pelajari kembali deh isi Qurannya, ya. Kalau Anda yang bisa berbahasa Arab, coba pelajari kembali artinya. Kalau yang nggak bisa berbahasa Arab, ya mau nggak mau mempelajari terjemahannya deh. Meskipun saya tahu terjemahannya itu banyak ngaco, tambah-tambah, dirubah-rubah, banyak sekali. Saya bisa kasih kalau saya bukakan Quran, lalu saya lihat terjemahannya ngaco, amburadul. Lalu, kata German Scholars lagi, Salman Reinach, 1932. Ini abad ke-21, ke abad 20 loh ya. Udah masuk abad 20 nih. Dari sudut pandang sastra, Al-Quran tidak banyak manfaatnya. Memang nggak ada manfaatnya. Kecuali mau menggauli anak kecil, nah itu udah manfaatnya. Kecuali maunya menggauli babu, nah itu udah manfaatnya. Kecuali mau punya istri lagi, 2, 3, sampai 4, baru Quran ada manfaatnya. Iya kan? Deklamasi, pengulangan, kekanak-kanaan, kurangnya logika, dan koherensi menyerang pembaca yang tidak siap di setiap kesempatan. Ya memang iya, orang itu karangan anak SD, kelas 3, kelas 4, Allah kan nggak pernah sekolah, nggak pernah lulus sekolah. Sungguh memalukan bagi intelektualitas manusia untuk berpikir bahwa literatur yang biasa-biasa saja ini telah menjadi sasaran komentar yang tak terhitung jumlahnya dan jutaan orang masih membuang-buang waktu untuk menyerapnya. Hanya orang bodoh yang mau belajar Quran, ya. Hanya orang bodoh yang intelektualitasnya rendah yang mau belajar Quran. Nah, itu juga catat itu. Itu Dewi Bulana ngomong tuh. Ya, ada komentar di sini, teman-teman. Dari sini aja. Salam Bu Dewi. Ya, silakan bos. Iya Bu. Mohon maaf semua saudara-saudariku yang ada di room dan yang di YouTube. Yang disampaikan Bu Dewi tadi sama Bro Senopati dan Pak Sang Penggugat, itu tadi kan ada yang namanya sisi sejarah. Saya dari dulu sampai sekarang lihat di channel YouTube dimanapun, nggak ada ya orang yang berani membuka sejarah tentang Islam. Dan bukti otentiknya. Terus kenapa kalau itu memang, kalau seperti hanya saya sendiri ya, misal saya mempunyai barang, nih asli nih, itu palsu, nih lo coba cek lo, kan kayak gitu. Tapi kenapa ini hanya untuk membuktikan keasliannya, ini kok malah dilarang? Alasannya suci, gimana mengatas kesuciannya kalau itu dilarang? Tuh, yang kedua, kalau dari pembelajarannya ada yang menyatakan Islam itu agama damai. Nah, tadi ada yang menarik, jizya itu kalau nggak salah pajak ya Bu ya? Sebenarnya itu upeti Pak, bukan pajak. Upeti. Palak apa? Palak. Nah, apa itu yang disebut agama damai? Itu loh. Damainya di mana? Kita nggak usah ngomong kitab A, kitab B. Ayo kita buktikan lewat sejarah. Saya masih nunggu, sudah berapa puluh tahun saya nunggu. Sampai sekarang nggak nemu. Karena mungkin mereka sengaja menutupi atau gimana kita nggak tahu juga. Ini juga imbauan ya untuk seluruh dunia. Kalau memang bisa dibuktikan secara bukti sejarah dengan bukti otentik, paling tidak ada uji karbon. Wah, itu saya tunggu-tunggu sekali. Apakah berani orang Islam menyatakan seperti itu? Saya menunggu jawabannya. Terima kasih, Bu Dewi Bulan, Pak SP, sama Bro Senopati. Tuhan Itu berkati. nanti kena undang-undang penistaan agama, Pak. Nggak bisa uji karbon. Waduh. Nggak bisa uji karbon, undang-undang penistaan agama. Ya, ini dari McClintock dan Strong Encyclopedia. Masalah di dalam Quran itu tidak koheren dan nggak jelas. Kitab tersebut jelas tidak memiliki tatanan pemikiran yang logis, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Potong sana, potong sini. Hal ini sesuai dengan cara penyampaiannya yang tidak disengaja atau sengaja atau tidak disengaja, atau kecelakaan. Kecelakaan ya. Kecelakaan misalnya ketika Allah mengatakan aku bersumpah demi kuda yang terengah-engah. Oh, kecelakaan tuh Allah, salah ngomong ya kan? Salah ngomong. Nah, banyak kecelakaan-kecelakaan lainnya. Harusnya aku jadi kami.
ya. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, seharusnya aku menunjukkan jalan yang lurus, harusnya kan begitu. Kecelakaan, nggak apa-apa kita maafin aja deh sama Allah ya, kasihan si Allah, dibully mulu sama, SP dan DB. Nah, duh. Lalu topik yang berikutnya, ini nih, wahyu dalam Islam dan Kristen. Kita bandingkan ya, kita banding-bandingkan ya, kita membandingkan dan membandingkan definisi kedua agama antara Kristen dan Islam mengenai wahyu. Sebelum saya tampilkan, menurut Pak Senopati, menurut lu Gat, wahyu dalam Islam itu apa sih Gat? Kalau wahyu dalam Islam itu paling gampang, Bu. Apa Masuk itu, ke Pak? gua, bilang aja dicekek. Habis itu selesai deh, masuk wahyu. Itu aja Pak. Bukannya turun celana, turun wahyu, Gat? Ya, kalau nggak dicekek nggak sah, Bu. Harus cekek dulu dong. Oh, dicekek dulu. Ya, kita lihat ya teman-teman ya, perbandingannya nih. Gimana Pak Mot? Kalau menurut Pak Mot, wahyu dalam Islam ini gimana sih? Wahyu itu sesuatu yang harus turun gedebuk gitu ya, harus gedebuk gitu ya, dalam bentuk entah apa ya. Kalau wahyu itu tidak boleh dalam bentuk sesuatu yang ilham ya. Kalau di Alkitab itu artinya adalah ilham ya, diilhamkan untuk kita semua mendapatkan hikmah di dalamnya. Kalau di Islam kayak ini wahyu ini ya sesuatu yang turun gedebuk datang dari penanya si Allah gitu. Yang mendapat wahyu itu harus punya syarat kriterianya ya. Harus yang menerima wahyu harus buta huruf gitu. Contohnya ini terus punya tompel. Nah ini ya, ini pewahyuan, hubungan dengan pewahyuan itu Bu ya, yang saya tahu sih ya. Pak, wahyu itu dulu ya, tetangga saya, saudaranya si Rohman dan si Yanti dan si Jumi. Tuh, itu saya punya tetangga namanya Wahyu Pak, anak bontot. Oh, yang sering kayak kena epilepsi itu Bu, yang sakitnya depan rumah itu suka gasruk-gasruk tanah itu. Kalau si ini enggak, yang ini mah beda, yang ini mah gendut, obes. Nah. Oke, pengertian wahyu menurut Islam. Bagian pertama, apa sih yang Muslim klaim? Ya, kalau di Islam tuh gini Pak, menyatakan bahwa Allah itu jauh. Makanya ada lagunya kan? Engkau jauh, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Udah mirip karet kolor. Saking Ya. jauhnya Allah, Pak. Kalau mau doa harus pakai toa. Satu masih kurang ya. Satu Ada sampai harus 16. Direnteng kayak ini apa pentok apa cilok yang lagi ditusuk itu. Aduh, saya jadi ketawa. Kalau Allah itu jauh sekali, ya, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Mau doa aja, mau sholat aja harus pakai toa, panggil-panggil, toanya sampai 4. Mending kalau Allahnya denger, karena diulang lagi 5 kali sehari Allah dipanggilin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Itu 5 kali sehari. Dipanggilin terus. Ya. Itu sebenarnya ada kisahnya di Alkitab, Pak, di 1 Samuel tuh, saya lupa 1 Samuel berapa ya yang, ketika nabi-nabi palsu itu memanggil-manggil ilah mereka tuh, teriak-teriak lalu Samuel berkata Nabi Elia berkata, "Panggilin yang keras lagi, mungkin Allahnya budek." Nah, ini nih, Allahnya jauh, tidak mampu mengungkapkan dirinya. Jauh, nanti kita bacain deh, nanti saya cari. Bentar, ini ada, ini mumpung di depan saya ada bukunya nih, 1 Samuel. Ya, 1 Samuel mengenai Elijah, ya, mengenai Elijah, the death of Eli. 1 Samuel, oh ini dia. Bentar sembari saya nanti deh, nanti Pak
Nanti kalau bapak-bapak pada ngomong saya bukain lagi ya kitab Samuelnya. Tidak mampu mengungkapkan dirinya kepada umat manusia secara pribadi. Makanya kalau kita tanya, apa sih gambaran kamu mengenai Allah gitu kan? Cuma bisa, wah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana caranya dia mengasihi dan menyayangi kamu? Oh Allah itu wujud, lalu wujudnya itu apa? Kidamnya itu apa? Bakonya itu apa? Kagak ngerti. Sehingga wahyu bersifat satu arah, yaitu dari Allah kepada manusia. Manusia nggak boleh ngomong, manusia dibungkam sama seperti Hello Kitty. Pak, Cuman enak dibuat ini lagu-laguan ya. Allah ini. La Allah salam Mahmud. Kawin sambil tuncit babu. Salah Allah pilih Mahmud. Coba Allah pilihnya saya. Pasti damai sejahtera. Ya. Nah, lagi ya. Akibatnya Allah terpaksa memperkerjakan nabi-nabi yang ditunjuk karena Allahnya nggak sanggup kerja sendiri. Allah nggak sanggup nongolin diri sendiri. Oh, First King, maaf bukan Samuel ya, tapi First King. First King itu satu raja-raja, bukan satu Samuel. Maaf, salah. Itu loh yang Elijah mengutuk apa sih? Ngecengin nabi-nabi palsu supaya teriak-teriak. Ya, nabi-nabinya Isabel kan? Itu dibilang, ayo teriak kamu. Mungkin Tuhanmu itu lagi tidur. Gitu. Iya, mungkin lagi Ya. Ya kali aja kan. Siapa tahu kan? Itu di Baasha King of Israel. Kayaknya 1 King 2 deh. Nantilah saya lihat lagi deh. Karena menarik loh itu. Menarik ya. Jadi di dalam Alkitab pun ada contoh seorang nabi mengolok-olok Kadrun. Ya, mengolok-olok Allahnya Tuhan lain. Aduh, nanti deh lihat 1 King apa 2 King ya? Lupa deh aku. Akibatnya Allah terpaksa mempekerjakan nabi-nabi yang dikenal sebagai rasul, yang berarti diutus. Bentar, rasul. Kalau di Alkitab, rasul-rasul itu diutus oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi sebelum rasul-rasul seperti Rasul Paulus, Matius, Lukas itu ya, murid-murid Yesus, itu tidak ada yang namanya rasul, nabi. Dan kenabian itu ditutup dengan Yesus Kristus. Setelah itu utusan-utusan murid-murid Yesus, utusan-utusan lalu dan murid-murid Yesus itu dinamakan rasul. Nah, kalau bilang Muhammad itu adalah rasul terakhir, lalu kapan Muhammad menjadi muridnya Yesus? Kapan? Lagi-lagi sejarahnya bentrok, salah sejarah. Ya. Para nabi hanya manusia biasa yang sangat terbatas. Ini kok ada teks sih. Saya pas dulu. Para nabi hanyalah manusia biasa yang sangat terbatas. Ini klaim mereka kan. Namun mereka diberi status khusus dan oleh karena itu dilindungi oleh Tuhan. Ini kan klaim mereka kan. Kalau nabi itu dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah ya, oleh Allah ya. Di sini saya harus ganti oleh Allah. Lalu kenapa Muhammad bisa mati diracun? Ya kan? Kalau memang nabi-nabi itu dilindungi oleh Allah, lalu kenapa mereka pada mati? Dan lagi kena sihir. Ya, Bu? Nabi kena sihir juga. Ayo. Kena sihir, matinya keracun. Gimana tuh? Ya, silakan pusing ya, teman-teman. Silakan pusing. Nah, kita bicara ini dengan data ya, teman-teman ya. Kalau yang punya Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah silahkan dibuka.
terakhir kehidupan Nabi ya, itu ada diceritakan bagaimana di akhir dari kehidupan sang Nabi itu dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa kematiannya itu karena racun yang dia rasakan, yang pernah dia icip dari seorang wanita Yahudi yang memberikan racun itu, dan dia mengatakan seperti terputusnya ya nadinya, ya urat jantungnya. Urat nadinya itu terputus. Saya baru Ya. tahu Pak, ternyata urat nadi itu adanya di jantung loh Pak. Iya Bu, itu pangkal dari semua nadi. Nadi itu yang memompa dari jantung itu. Kalau jantung terputus, semuanya akan terputus. Maka disebutlah urat nadi. Saya pikir urat nadi itu ada di pergelangan tangan Pak. Ya, kadang ada yang mengatakan nadinya, coba dilihat nadinya gitu. Tapi itu kan nadi. Tapi ada yang menjadi utama nadi itu bekerja, gitu kan? Yaitu jantung. Maaf Pak Senopati, saya hanya menambahkan itu kalau dari pelajaran biologi disebut lengkung aorta, Pak. Nah, itu lebih tepat, lengkung aorta. Dan aorta itu juga dia sampaikan di dalam sirah itu, ya, di sirah nabawiyah itu, ya. Itu ada di sirah nabawiyah Ibnu Hisham dari tesis Syekh Rahman Mubarak Furi, ya. Silahkan nanti dicek. Ya, dicek lagi. Jadi kalau di kita nih di Kristen ya, harus bisa dicek, harus bisa di apa namanya? Cross reference ya. Ya, dipertanggungjawabkan Buktikan. setiap pernyataannya. Harus bisa seperti itu. Tunggu, ini saya masih penasaran nih dengan yang Raja-Raja 18, Bu, kalau Ibu mau cari itu ayat yang ke-27-an itu. Dua yang tentang raja-raja. tadi. Satu. Oh, satu Raja-Raja 18. Iya, kayaknya satu Ya. Raja-Raja. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-27 ketika Elia mulai mengejek nabi-nabi Allah palsu ya. Dia mengatakan apa? Panggillah lebih keras gitu kan. Bukankah dia itu Allah? Mungkin ia merendung, mungkin ada urusannya, mungkin dia sedang berpergian. Atau barangkali ia lagi tidur gitu ya. Dia belum bangun nih mungkin. Ayo panggil terus gitu. Ya. Mungkin Allah kalian ngorok. Makanya harus dipanggil. Loh. Harus digituin, ya. Oke, lanjut Pak. Setiap nabi diberikan sebuah kitab. Lalu Nabi Adam kitabnya apa? Kan kalau Ucli mengklaim Adam itu seorang nabi kan. Lalu kitab Nabi Adam apa? Oh, kitab itu namanya buah delima. Alah. Idris kitabnya apa? Adam, Idris, Nuh kitabnya apa? Ngaco kan? Nah, Yunus kitabnya apa? Yunus kitabnya apa? Yusuf kitabnya apa? Ibrahim kitabnya apa? Solomon Nabi Zakaria? Zakaria kitabnya apa, Bu? Yahya juga apa? Yohanes Pembaptis. Waduh. Kacau ini. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, teman-teman muslim harus mempertanyakan, harus bertanya. Oke, kalau memang setiap nabi diberikan kitab, seharusnya kalian punya 25 kitab dong. Masa cuma Quran doang? Ya. Nabi bukan hanya 25, Bu. Ada ratusan ribu. Buset. Ya, katanya ada berapa ratus ribu itu nabi itu, tapi hanya 25 yang perlu dikenal, kan gitu kan? Ayo. Ya, paling nggak 25 itu aja lah. Oh iya, 25 aja ya. Iya, paling nggak itu aja lah. Kalau kita kan dulu tahunya segitu, Pak. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkif, Daud, Solomon, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, dilaguin biar apal. Kalau nggak dilaguin, mah saya nggak apal. Harusnya tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini katanya setiap nabi diberikan kitab. Kalau Nabi Adam kitabnya apa ya, Pak? Jangan bilang Nabi Adam dikasih kitab Qurratul Uyun ya. Cuman hafal Qurratul Uyun sama Fathul Izar. Aduh, Fathul Izar. Kapan-kapan kita bahas itu Fathul Izar, Pak. Ya,
Qurratul Uyun kita sudah sering bahas. Nanti Fathul Izar kita bahas. Ada yang bingung, "Apa itu, Pak? Apa itu, Bu? Fathul Izar?" Kama Sutra. Kama Sutra versinya Islam. Nah, ntar kita bacain Pak. Al-Quran terakhir dan terbesar kepada Muhammad. Katanya Quran ini adalah kitab yang paling besar. Kalau Quran ini adalah kitab yang paling besar, kenapa jumlah ayatnya kalah dengan jumlah Alkitab? Ayo, toeng-toeng, kenapa? Yang terbesar. Satu surah cuman apa itu? Yang Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman berapa baris? Itu kalah sama satu Raja-Raja 18 ayat 46. Dikatakan apa? Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari sampai ke jalan yang menuju Israel. Wih, Kalau mau dipotong-potong, ya kami nggak bangga. Ya, yang besar itu apanya coba? Yang besar apanya? hanya yang besar apanya? Ya, birahinya maksudnya Pak yang besar. Tuh, ya. Yang besar itu diberikan, yang terakhir, yang terbesar itu diberikan kepada Muhammad, yaitu birahinya. Al-Quran adalah salinan persis wahyu terakhir Tuhan, Allah ya. Saya sih, Tuhan ini kan Yesus, ya. Yang ditemukan pada loh batu asli yang abadi yang ada di surga. Pertanyaannya, sudah ada belum yang pernah lihat loh batu yang asli yang di surga? Ada gitu naik Buktinya ke surga. mana? Iya, Ayo. ada gitu ya. Orang naik ke surga turun lagi. Oh ya, saya pernah lihat itu loh batu yang asli. Kenapa nggak dijepret, difoto gitu loh. Loh batu asli yang di surga difoto, nih loh aslinya turun ke bumi, nih kasih lihat aslinya begitu. Gitu loh. Jangan cuma klaim doang. Saya juga bisa klaim doang. Iya kan? Semua orang bisa klaim. Anak balita pun bisa klaim. She's mine. She's mine. Nah, ini punya saya, ini punya saya. Bisa klaim kan? Nah, berikutnya. Apalagi yang Muslim klaim? Al-Quran benar-benar merupakan salinan yang sama dari loh-loh surgawi yang abadi. Bahkan dalam hal tanda baca, judul, dan pembagian bab. Masalahnya, ada beberapa Quran yang beredar. Ada yang 116 surah. Ada yang 114 surah, seperti yang kalian pegang di Hafs. Ada yang 6.228, ada yang 6.666, ada yang 6.114. Ini yang mana yang benar? Kalau bab benar 30 bab, 30 juz. Ya kan? Menurut tradisi Muslim, wahyu ini diturunkan atau tanzil atau nazil itu di surah 1785 ya, ke langit rendah dari 7 langit selama bulan Ramadan pada malam kekuasaan atau takdir Lailatul Qadar. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah nyaksiin? Pantesan tuh ya. Kita dari dulu ya, kalau mulai tanggal puasa dapat 20 hari gitu ya, 21 sampai 29 ya, itu bilang gini, jangan tidur sore-sore ya. Nah, kita nungguin Lailatul Qadar turunnya Quran. Itu kayak apa itu? Ya, ditanya pun satu orang pun sampai sekarang belum pernah ada yang bilang, "Oh, saya melihat turunnya Quran secara utuh di malam Lailatul Qadar." Tidak pernah ada loh, ya. Tapi itu tetap aja ya. Sampai sekarang ini diminta ya. Harus maleman ya. Iya. Dan itu dipercaya. Kita dulu percaya ya, Pak ya. Jadi biasanya percaya, Bu. bulan Ramadan di minggu ketiga ya, Pak ya. Setelah 21 hari kan? Iya, mulai 21 hari itu. Ngaji makanya sampai malam, tengah malam, melean ya, main gaple. Iya. Kenapa itu main gaple ya? Aduh. Pak, saya dibohongin, Pak. Oh, sama berarti, Bu. Ditibulin, Pak. Mantan orang-orang yang terbohongi kita, Bu. Hal itu kemudian diwahyukan kepada Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Ya, masalahnya diturunkan bertahap-tahap. Wahyu nomor satunya Al-Iqra, kok di Quran jadi Al-Fatihah. Nah, loh. Ini yang salah nyusun, Allah yang salah nyusun, atau manusia yang salah nyusun? Atau kita mungkin nyalahin si Pak Utsman nih, Pak. Utsman bin Affan yang pertama kali mencoba menyusun Quran.
nih harus ada yang disalahkan nih, ya. Kenapa Allahnya tidak turun tangan? Gitu loh. Dijadikanlah Quran yang chronological order. Kenapa Allah nggak turun tangan? Salah nih. Enggak, yang itu Bu, yang untuk tutup bokong itu maaf, yang Saudah waktu diintip itu, bukannya itu bukan langsung dari Jibril kan? Itu kan permintaan dari Umar kan, Bu? Yang Lah waktu iya, Umar bilang itu kan, lah Nabi, iya. saya sering melihat istrimu kalau buang air besar di tanah lapang itu kok kelihatan gitu loh. Bu Yao kan gitu kan. Ada Heeh. tutup-tutup apa gitu loh ya, hijab atau apa gitu kan. Biar nggak Wah, kelihatan. nabinya bilang, jangan nanti dulu. Oh, enggak, Ding. Ya mungkin dia bilangnya gini ya, kita lihat aja ya nanti seperti apa. Ditunggu-tunggu sama si Umar kan begitu. Kok Nabi nggak menurunkan wahyu untuk menutupi itu gitu kan? Ya, kok malah jadi tontonan terus. Dan akhirnya Umar pada satu kisah ya di dalam hadis itu diceritakan Umar lalu pada malam hari ya ngintip-ngintip lah. Nah, yang diintip kebetulan si Saudah gitu kan. Nah, Ini paling Pak gede, Umar, pantatnya paling gede ya. iya, lalu kamu Saudah, lu kok tahu? Ya udah, aku udah tahu kamu kok. Ya, karena setiap hari kan mungkin dia lihat si Umar ini ya. Mbok Yau bilang sama Nabi gitu. Karena ketahuan yang kayak begini kan nggak enak gitu ya. Ya, Mbok Yau minta buat tutup-tutup apa gitu loh ya, pewahyuan gitu. Lalu turunlah ya. Turunlah ya. Surah hijab gitu ya, surah hijab. Ya, itu Ini surah apakah surat request. hijab apakah surat hijab itu isinya semuanya itu adalah mengenai hijab, Pak? Kan enggak juga. Oh, iya ya Bu ya. Iya. Itu isinya mengenai hasratnya si Mahmud juga, Pak. Itu dikisahkan di dalam surah An-Nur ya. An-Nur yang ke-30 ya, itu nanti Lagi ke surat dibaca. An-Nur. Nur An-Nur, itu kan artinya cahaya. cahaya. Apakah hijab itu termasuk cahaya? Lampu patroma kan enggak. Ya, ya beginilah keanehan dari Quran. Akibatnya, setiap huruf dan kata bebas dari pengaruh manusia apapun. Lah, itu bukannya tadi pengaruhnya dari si Umar? Nah, tadi baru aja Iya. kita jelasin. Ya kan? Karena Umar ngintipin istri Nabi lagi maka turunlah ayat mengenai hijab. Yang memberikan aura otoritas bahkan kesucian dihormati dalam Quran. Bentar Pak, saya mau batuk dulu. Ya, ini hadisnya ya, teman-teman yang dari pihak Muslim ya. Buka di hadis Sahih Al-Bukhari. Nomornya itu 143 ya, 143 di tema utamanya itu kitab tentang wudhu ya. Wudhu. Ya, Ya kitab Pak, wudhu ya, ya. bacain Pak. Ada juga di Sahih Muslim ya 2170D. Itu juga menceritakan hal yang sama tentang bagaimana Umar itu request minta supaya turun ayat penutup eh, maaf boker ya itu ya. Pak, Itu jangan ada. buat Iya. Diulang lagi di Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari 146 ya. Ada loh ya. Jangan khawatir. Ya, ini maaf, bukan penistaan. Ini datanya ada. Kalau mau yang umum-umum saja, yang kita nggak punya bukunya, buka di Wikipedia, tulis hijab, ya. Di bawah judulnya hadis, ya. Di bawah judul hadis etimologinya ada, ya, dijelaskan di situ keseluruhan, ya. Dan juga pengertian di dalam Islam, ayat Quran mengenai hijab. Ketemu nanti, ya. Era informasi melalui internet, jangan jadi orang yang umi. Itu, ya. Jadi fungsi hijab itu adalah supaya kalau lagi nggak kelihatan. Sekarang sudah ada WC tertutup. Jadi kalau nggak kelihatan. Jadi buat apa lagi hijab? Kecuali kalau ada sembari jalan, biar nggak kelihatan. Baru Oh, kayak sapi, Bu. Ya, ini boleh saya bacakan ya Bu ya, tentang hadisnya yang meriwayatkan ini ya, dari tadi yang sudah saya sebutkan ya, hadis-hadisnya. Ya, pernyataannya yang hampir sama seperti ini dikatakan. Awalnya, istri-istri Nabi Muhammad tidak berhijab dan tidak pula sang Nabi memerintahkan istri-istri beliau untuk mengenakannya. Pada suatu saat, Umar bin Khattab menyarankan agar Nabi Muhammad, ya, dikatakan Umar bin Khattab menyarankan agar Nabi Muhammad menghijabi istri-istri beliau. Tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh sang Nabi. Di zaman Nabi Muhammad, jika istri-istri beliau ingin buang air besar,
ya, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka bernama Al-Manasi. Mengetahui hal tersebut, Umar yang begitu antusias agar hijab diturunkan pun menunggu ketika salah satu istri Nabi akan buang air besar, yang mana pada saat itu adalah Saudah, ya. Lalu Umar berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Kan? Dengan kata Takut lain akan hal gini, itu. dengan Ya, kata lain, Umar nyamperin si Saudah setelah bilang gini, "Saudah, tadi saya lihat kamu loh." kok kamu tahu itu saya? Kok kamu tahu, Tahu, Mar, kalau itu saya? Oh, tahu, tahu. saya ngintip. Sering saya lihat kamu yang kayak gitu, kan gitu kan. Ya. Nah, ini saya lanjutkan. Takut akan hal itu terulang. Saudah pun melaporkan hal tersebut kepada Nabi. Dan tidak lama berselang, ayat hijab pun diturunkan. Dan istri-istri Nabi kembali diizinkan untuk buang air besar dengan berhijab, ya, karena hijabnya sudah turun. Ya, silahkan sekarang, gitu ya. Gitu. Jadi fungsi Silakan. hijab itu adalah jadi fungsi hijab itu sebenarnya adalah seragam untuk Kalau mau pakai hijab biar nggak kelihatan, begitu. Nah, biar nggak kelihatan siapa yang maka ditutuplah seluruh muka sampai kaki, ya. Jangan sampai kelihatan mukanya. Jangan juga meraung-raung kedengeran siapa itu suara siapa, ya. Nah, sekarang kita bandingkan nih, Pak. Tadi kan pewahyuan, dalam Islam ya. Sekarang kita bandingkan dengan kriteria kriteria wahyu nih dalam kekristenan ini seperti apa sih, ya. Perhatikan perbedaan yang tadi ya, pewahyuan dalam Islam dan pewahyuan dalam Kristen. Perhatikan. Ya, pertama, kalau dalam Kristen nih, pesannya harus sesuai dengan wahyu yang telah ada sebelumnya. Harus sama ya, harus sama. Itu ada di Ulangan 4 ayat 1 sampai 2. Coba Pak bisa dibacakan nggak? Ya, Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Di bawah judul ya, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan Itu. kepadamu, dan Hmm. janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, diingetin. Jadi harus diingat. Kalau coba kita lihat Yesaya 8:20. Ya, Yesaya 8 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini, firman Tuhan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kesaksian. Kalau kesaksian itu artinya orang sudah menyaksikan orang yang sudah mengalami. Ya. Kalau kesaksiannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Tidak Tidak akan ada cahaya di dalamnya. Jadi kalau kesaksiannya adalah kesaksian palsu, maka tidak ada yang bisa dipetik dari kesaksian tersebut. Ya, kalau kesaksiannya palsu, dibuat-buat. Ya, kita tahu ya, kita jangan munafik deh ya. Banyak kesaksian-kesaksian murtadin itu kesaksiannya kesaksian palsu. Benar kan, Pak? Iya kan? kesaksian muslim murtad, bukan murtadin. Iya, kesaksian ex-muslim ya. Kesaksian ex-muslim, ada juga kan kesaksian palsu yang dibuat-buat, didramatisasi. Tetapi kita bisa lihat kalau kesaksian itu dibuat-buat, kok kayaknya ada yang aneh ya? Kok kayaknya ada yang janggal ya? Kok kayaknya nggak sesuai ya? Kok sejarahnya nggak ada ya? Tidak sesuai dengan sejarah yang pernah ada. Gitu loh, ya. Tidak sesuai. Jadi, kesaksian pun harus kesaksian yang benar-benar pernah disaksikan, pernah dialami. Bukan cuma kesaksian palsu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kapan kamu nyaksiinnya? Kapan kamu salaman sama Allah? Kapan kamu ngopi bareng dengan Allah? Itu kan seharusnya menjadi pertimbangan juga, kan katanya bersaksi. Iya kan?
Lalu Matius 5. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ya, Matius 5 ayat 17-18, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, jadi kematian Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Sudah genap, sudah selesai. Makanya ketika Yesus mengeluarkan nafas yang terakhir, dia mengatakan, it's Sudah finished. terlaksana, Sudah digenapi, sudah sudah digenapi. selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai, sudah tergenapi, artinya tidak ada lagi nabi-nabi yang datang setelah Yesus finish, selesai. Nabi-nabi yang datang setelah Tuhan Yesus adalah nabi-nabi palsu. Palsu, ya. Sedikit saya mau tambahkan, Bu. Di ayat 18 ada penandasan ya, kalimat ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum ya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Perhatikan, sebelum semuanya terjadi. Ya, setelah semuanya terjadi, ya, kasih karunia di dalam Kristus luar biasa. Hukum Taurat yang membebani umat yang pada saat itu ya, mengikut keseluruhan dari hukum-hukum secara seremonial, itu dihilangkan. Berganti hukum kasih karunia di dalam Kristus. Tetapi apakah hukum secara mendasar dari 10 perintah itu dihilangkan? Tidak. Karena hal itu mencakup, dikatakan bahwa hukum utama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan pikiran dan akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu cakupan dari 10 perintah yang pertama kali mendasari hukum Taurat. Itu. Ya, jelas ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat di Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-35. Ya, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya firman Tuhan ini nih, yang firman Tuhan ini, firmannya Yesus Kristus, itu tidak akan berlalu. Kalau ada seseorang yang mengatakan, kalau Alkitab digantikan oleh Al-Quran, kalau ada orang yang ngaku-ngaku ada kitab baru yang menggantikan Alkitab, itu namanya kitab palsu. Kitab palsu tempatnya di mana? Di comberan, nggak laku. Kalau Anda punya duit 100.000, 100.000-nya itu 100.000 palsu. Bisa nggak buat beli makanan? Nggak bisa, Nggak bisa. dirobek-robek. Kalau di Amerika, kalau kita menyodorkan uang palsu, $100 palsu, ya, bukan cuma dirobek-robek, Pak, ditangkap polisi. Nah, loh. Kalau di Amerika loh, langsung ditangkap polisi. Langsung ditembak. Digeledah. Ada lagi nggak duit palsu di kantongnya? Diinterogasi. Masuk penjara. Kena itu, Pak. Pemalsuan begitu. Pemalsuan mata uang. Ya. Nah, kalau kitab yang ini, Bu, yang mengatasnamakan kitab penyempurna, ya, gimana ini, Bu? Nanti ini, Bu. Harusnya itu dibuang ke comberan, Pak. Ya, dibuat bungkus, bungkus apa namanya? Bungkus bakwan, bungkus cabe, bungkus sayur asem di pasar itu. Robek-robek aja. Wah, dan ternyata, Bu, itu konsekuensinya ada di dalam kitab Wahyu 22 ayat 18 sampai 20-nya ternyata, Bu. Bacain, Pak. Ya, ini ya, Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. 20 terakhir, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus.
Berarti kalau nambah-nambahin kitab Alkitab ini yang sudah ada di Alkitab, lalu ditambah-tambahin, dibikin buku baru. Ada lagi kitab Mormon, bikin baru lagi kan? Kitab Jehovah Witness bikin baru lagi. Tuhan bilang apa, Pak? Akan ada malapetaka-malapetaka yang akan menimpanya, dan dikatakan juga karena semua orang itu berpengharapan untuk beroleh kehidupan yang abadi, kehidupan di dalam kerajaan surga Allah itu akan dihapuskan dari catatan buku kehidupan itu. Waduh. Nah, kalau apa yang ada di Alkitab ini dikurang-kurangin, ditambah-tambahin, dikurang-tambahin, artinya umurnya bakalan pendek. Makanya kultus-kultus, orang-orang kultus-kultus itu kebanyakan matinya bunuh diri. Ya, Joseph Smith matinya bunuh diri. Itu loh Nabi Mormon. Lalu nabi-nabi saksi Yehova matinya pada bunuh diri. Loh kok bisa? Si Mahmud matinya diracun. Udah berapa kali mau bunuh diri? Banyak kali. Bentar saya mau batuk dulu. Nah, ya. Jadi apa yang disampaikan si Debulan berkenaan dengan berapa kali sang Nabi mau bunuh diri. Nah, ini ada kisahnya ketika ya kejadiannya saat siapa Waroko bin Nawfal meninggal. Ya. Nah, mampus. Nah, apa mungkin ya kalau berpikir saya nih, apa mungkin ya sumber-sumber dari yang katanya kitab itu dari mulutnya Warokoh. Nah, ketika Warokoh meninggal tidak turun wahyu kan? Nah, Nabi menanti-nantikan sampai dia depresi, frustasi dia mau bunuh diri. Nah, setelah ya, kalau kita membaca ya, setelah itu ya, selang berapa saat kemudian barulah turun wahyu. Wahyunya acak-acakan. Kenapa? Bisa berpikir nggak? Bisa jadi karena memang dikarang orang yang tidak punya kompetensi untuk menuliskan sastra, menuliskan ilham, ya, aur-auran akhirnya gitu. Oh, Karena jangan kalau Warokoh bin Nawfal ini memang orang yang luar biasa. Ya, jangan-jangan bisa Warokoh bin Nawfal jadi. itu tahu loh, Pak. Wah, bisa jadi, Bu. Tapi saya nggak keras-keras, Ibu ya. Silakan Ibu aja yang Ya, lengkapi lah. bisa jadi Warokoh bin Nawfal itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Lalu ketika Warokoh bin Nawfal mati, alias Allahnya mati, Muhammad panik. Dia jadi mau bunuh diri. Coba teman-teman muslim pikirkan. Ya, pikirkan aja. Lalu yang berikutnya, ya, kalau wahyu kekristenan nih, harus membuat prediksi yang dapat diverifikasi. Jadi nubuatan-nubuatan itu harus bisa diverifikasi kebenarannya. Ya, itu ada di Ulangan 18, ada di Yesaya 43, ada Yohanes 13, 18-21. Benar nggak nih kejadiannya? Dan bukan cuma hanya satu ya, semua harus bisa diverifikasi. Semua. Bukan gambling, bukan cuma 50-50. Kalau gambling doang mah saya juga bisa kan? Tebak-tebakan doang. Wahyu tersebut harus disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Ingat, wahyu harus disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Kalau tidak ada tanda-tanda, kalau tidak ada mukjizat, artinya wahyu palsu. Itu wahyu tetangganya Dewi Bulan yang dulu rumahnya ada di Mampang. Agar wahyu tersebut mendapat otoritas seolah-olah berasal dari Allah. Harus begitu. Ya, bukan berasal dari Warokoh bin Nawfal, bukan berasal dari malaikat Jibril, bukan berasal dari Umar bin Khattab. Loh, katanya ada mujizat, Bu. Belah apa itu? Belah durian apa? Belah bulan. Katanya loh ya, Bu ya, yang saya dengar-dengar itu. Mana verifikasinya? Harusnya ada catatan dari NASA. Harusnya kan? Tapi NASA tidak pernah mencatat ada kejadian seperti itu. Ngaku-ngaku. Saya juga bisa ngaku-ngaku, Pak. Saya membelah bulan bukan hanya 2, 4 bagian, Pak. Ya, Loh, 4 atau bagian. malah kayak belah ketupat, Bu. Salah, Pak. Belah bakso, ketupat, Oh, Pak. belah bakso, iya. Yang belah 4 itu bakso yang makan ketupat ya. Oh iya. Aduh. Belah bakso yang beranak telur, Pak. Kegedean dimakan, dibelah dulu, Pak. Ya, itu ya. Seolah-olah berasal dari alam. Itu ada di Keluaran 10.
ada di Ulangan 18, di Yesaya 41, dan di Yohanes 7. Semua harus ada tanda-tanda dan mukjizatnya. Kalau tidak ada tanda-tanda, tidak ada mukjizat, tidak ada yang menyaksikan, itu namanya palsu. Wahyu Tuhan harus berbicara dalam nama Tuhan, dalam nama Yahweh, bukan dalam nama kuda yang lari terengah-engah. Halo? Bukan dalam nama angin yang menderu-deru. Gimana sih? Itu ada di Keluaran 3, 1-15. Padananya dalam perjanjian baru juga adalah akulah. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan. Akulah pintu. Masuk kepada Bapa. Tanpa aku kalian gak bisa ketemu Bapa di surga. Kau lihat aku, kau lihat Bapa di surga. Ya, itu udah di Yohanes. Mana pernah Quran berkata, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Oh, yang benar akulah Yahweh si Allah itu, gitu loh Bu, seharusnya ya. Harusnya begitu. Nggak ada kan? Akulah Yahweh. Nggak ada kan di dalam Quran? Namanya juga kitab karangan. Lagi, definisi wahyu dalam kekristenan. Ya, wahyu Kristen jauh lebih bersifat pribadi dan relasional. Ada relationship-nya, ada hubungan. Yang mencakup ini. Wahyu umum, khusus, pribadi, dan yang berkelanjutan. Silakan Pak dijelaskan. Ya, kalau wahyu umum itu biasa ya. Wahyu umum itu bisa klaim, semuanya bisa klaim ya. Kita sama, kalau ditanya apa yang diciptakan oleh Tuhanmu, ya, si Allah itu. Kamu itu karena ada Allah. Ada langit itu karena ada Allah. Itu semua agama dul ya, semua agama dul. Yang mengatasnamakan punya agama itu setiapnya itu klaim bahwa yang diciptakan ini adalah ciptaan dari sesembahannya. Itu bisa dikatakan wahyu umum ya, tentang keindahan kuasa hikmah Tuhan yang rumit terpancar ya dari segala penciptaan tadi dan segala kecanggihan yang ada di alam sekitar kita ini. Sehingga ya setiap orang dapat mengenal dia ya, mengenal melalui ciptaannya. Iya betul. Tapi ciptaan dari Tuhan. Tuhan itu bisa dipahami secara jamak, ya, tidak bisa diklaim secara khusus. Itu karena Tuhan saya, nggak bisa. Ya. Itu setiap agama bisa klaim untuk wahyu umum. Ya, juga ada wahyu khusus. Ya, Tuhan juga memilih untuk menyatakan diri secara lebih spesifik melalui para nabi yang diutus dengan perkataan tertentu dan waktu tertentu, tempat tertentu dan kepada umat tertentu. Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Dalam kitab perjanjian lama keseluruhan itu ya, itu pernyataan-pernyataan ya, perkataan-perkataan, perintah-perintah, larangan-larangan disampaikan melalui para nabi-nabi ya, semuanya, bukan hanya kepada satu nabi saja. Kalaupun mau ditanya tentang benar nggak dia itu utusan si Tuhan yang benar, nggak ada saksinya ya. Padahal kalau nabi-nabi di dalam perjanjian lama ya, kitab-kitab sebelum Quran ada ya, maaf nih kita bahas Quran ya, karena Quran mengakunya kitab paling sempurna, maka kita tes kesempurnaannya. Nabi-nabi semuanya tuh nggak pernah ngaku dia itu nabi gitu, akulah nabi itu, nggak pernah. Ya. Setiap mereka ya hendak menyampaikan segala sesuatu mereka sampaikan dengan menyatakan datang firman Yahweh. Karena apa? Mereka yang digunakan oleh Yahweh. Ya, kalaupun mereka melakukan banyak mukjizat itu mempertunjukkan bahwa mereka betul-betul ya digunakan oleh Yahweh, keberadaan Yahweh. Nah, kalau di Islam apa? Nabinya bisa apa? Maaf nih, mukjizat apa yang dipertunjukkan? Selain belah apa tadi? Belah ya bulan lah ya katanya. Tapi ya maaf, nggak ada buktinya lagi gitu. Ya. Kalau di dalam Alkitab sebelum Quran ya, di dalam Torah ya, di dalam Zabur itu semua nabi-nabinya jelas ya. Mereka selalu mempertunjukkan mukjizat itu. Ya. Jadi kalau mau klaim ya ngeklaim yang benar lah ya, harus dibuktikan betul-betul gitu loh. Ya. Itu yang disebut wahyu khusus. Wahyu pribadi. Nah, ada wahyu pribadi. 2000 tahun yang lalu ya, di abad pertama, Tuhan sendiri datang ke bumi untuk menyatakan dirinya secara pribadi. Tuh. Banyak orang mengaku punya Tuhan, tapi kalau ditanya Tuhanmu ada nggak? Ya. Tuhan itu di tempat yang jauh, ada nggak? Ada. Bagaimana keberadaannya bisa dinyatakan? Ya pokoknya ada. Nah kalau ngomong cuman pokoknya, ya itu seperti anak yang baru belajar ngomong.
Ya, kalau di dalam Kristen tidak. Eksistensi keberadaan Tuhan itu nyata melalui inkarnasi Sang Firman yang mengambil wujud manusia karena memiliki visi misi, punya tujuan. Selain menyatakan keberadaannya, dia menjadi sarana keselamatan bagi manusia karena punya sejarah bahwa manusia membutuhkan sosok dari kemanusiaan Sang Firman ini. Ya, yang pada saatnya nanti Sang Firman ini akan membawa manusia pada pendamaian, kembali berdamai antara manusia dengan Allah karena terhalang oleh dosa. Sekaligus kemanusiaannya ini menyatakan kebagaimanan Allah itu. Melalui sifat-sifatnya, melalui tindakannya, melalui rancangannya, semua yang dikerjakannya itu menyatakan kebagaimanan yang ilahi itu ada. Nah, kalau Islam gimana coba? Apa coba? Yang pernah dipertunjukkan tentang Allahnya ada itu apa? Nah, Ada itu, Pak. dipikirkan ya, pikirkan. Ada itu, Pak. Ada itu. Apa, Bu? Batu hitam kedebuk dari langit, lalu pecah-pecah karena dirampok, lalu disatukan kembali, yang adalah bekas hiasan jamban, lalu disatukan kembali, yang sekarang ada di Ka'bah, dicium-cium, bisa menghapus dosa. Lah. Itu yang ditaruh di samping Ka'bah itu ya, Bu? Di samping Ka'bah, Pak. Sama seperti Allah ditaruh di samping Ka'bah ketika Muhammad dipersembahkan oleh Abdullah. Nah, itu dia. Bukan. Abdullah mau dipersembahkan oleh kakek Nabi, iya, yaitu Abdul Muthalib itu, yang dimana Allah ada di samping Ka'bah. Nah, itulah Allah. Ya, nah, kalau dulu Allah itu kan ditaruh di samping Ka'bah, bisa dipindah-pindahin kan. Sekarang disatukan di Ka'bah, takutnya dicolong lagi. Nah, itu datanya ada, Bu. Ya, datanya ada. Silahkan yang umat Muslim ya, yang punya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya, karya dari tesisnya Al-Albani ya, itu ada di halaman 108 di bawah judul Nasyar ya. Nasyarnya Abdul Muthalib ya, kakek sang Nabi, kalau dia punya anak banyak ya, itu sampai 10 anak, salah satunya mau disembelih, mau dijadikan kurban persembahan kepada si Allah yang ada di samping Ka'bah. Itu diceritakan di situ ya. Nanti dibaca ya, itu. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham halaman 108 ya. Itu. Silakan dulu. Iya, sip. Lalu wahyu pribadi, wahyu yang berkelanjutan. Sampai sekarang, ini kan tadi wahyu pribadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Tuhan sendiri datang. Wahyu sendiri itu yang menjadi manusia. Yohanes 1:1. Wahyu yang jadi manusia. Yang bersama-sama. Ya, udah ada itu. Lalu wahyu yang berkelanjutan sampai sekarang ini masih ongoing. Yesus menjanjikan apa Roh Kudus, dan Roh Kudus ini yang sekarang bekerja di antara kita. Apakah ke mukjizat masih ada? Masih. Ya. Roh Kudus tapi dirubah, Bu, dirubah ya. Karena mereka suka pelintir-pelintir kata ya, kata Yunani Parakletos dirubah menjadi Parikletos ya, yang seharusnya roh penolong yang datang dari Tuhan ya, yang diminta oleh Tuhan untuk terus membimbing murid-muridnya, berubah menjadi Parikletos, yaitu yang terpuji. Ya, ini kan kacau. Yang bisa dilihat karena dia tidak bisa baca tulis. Loh. Hah? Ini yang dibilang ya, Elia Miron itu aja, anak muda itu ya, yang saya tahu itu katanya itu apa menggugat Kemenak dengan mengatakan Kemenak itu harus merubah Qur'annya. Bukan merubah Qur'annya, tapi tafsiran itu tolong Mbok ya jangan pakai Alkitab. Ya. Itu ada di Al-Arab 157 ya, di dalam tafsiran Kemenak ya, tafsiran Tahlili ya, itu silahkan dicek. Itu pemelintiran itu ya. Nah, silahkan Bu. Ya, jadi wahyu yang berkelanjutan. Sampai sekarang masih banyak mukjizat terjadi di dalam gereja. Sebenarnya saya mau menampilkan video ya antara kesembuhan di dalam masjid dan kesembuhan di dalam gereja. Ya, ada di dalam Islam. Di dalam Islam ini seorang ustadz mau menyembuhkan seorang laki-laki yang budak dan bisu. Itu sampai kupingnya digaplokin dulu, ditabok-tabok, aduh kasihan banget itu orang, mukanya sampai merah, kupingnya sampai merah, tetep kagak bisa denger, tetep budak, tetep nggak bisa ngomong. Tapi di dalam gereja, ini bukan seorang pendeta yang melakukan, umat biasa yang melakukan. Dalam nama Yesus, kau akan mendengar, kupingmu akan terbuka.
Sama seperti ketika Tuhan menciptakan kupingmu yang normal, terbukalah dalam nama Yesus. Lalu dites, itu pendeta atau orang ini agak menjauh, panggil namanya. Susi. Ya Pak, denger. Susi. Ya Pak, denger. Kupingnya sudah terbuka. Mata yang tadi yang tadinya buta, melek, bisa ngelihat. Luar biasa kan? Nah, ini perbedaannya. Satu lagi ya, Pak. Setelah itu kita akan lanjut minggu depan. Ini nih ya, inspirasi Quran kita akan lihat minggu depan. Membandingkan definisi. Wahyu utama dalam Islam adalah Al-Quran, sedangkan wahyu Kristen adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sedangkan wahyu adalah Al-Quran yang nggak tahu bener apa nggak kedebuk dari langit. Makanya Quran kalau dibakar orang pada ngamuk, Uclim pada ngamuk, padahal itu produksi pabrik kertas. Aneh ya. Kalau Alkitab diinjek-injek, Alkitab dibakar, kagak ngaruh, biarin aja. Gampang beli lagi, susah amat sih. Ya, karena firman di dalam Alkitab itu hidup. Yesus Kristus itu sendiri yang mati di kayu salib untuk menebus manusia dari perbuatan dosa. Itu ya, bukan menebus dosa-dosa ya, menebus manusia dari perbuatan dosa. Dari perbudakan, Bu. Dari perbudakan dosa. Dari perbudakan dosa. Daripada membandingkan Alkitab dengan Quran, mari kita bandingkan. Bandingkan Yesus dengan Quran. Kita sudah sekilas ya, bukan sekilas, sudah banyak kita bicarakan sebenarnya. Ya, keduanya adalah bentuk wahyu yang utama, baik dalam kekristenan maupun dalam Islam. Ya, Alkitab kita dibakar, diinjak, diludahin, caci maki, nggak masalah. Yesus tetap hidup. Nah, kalau Quran yang adalah produksi pabrik kertas, pabrik cetakan, dibakar ngamuk-ngamuk. Padahal Al-Quran itu sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Kalau tidak ada kekristenan, tidak ada Zoroaster, tidak ada Yahudi, Quran nggak pernah ada, nggak bisa berdiri sendiri. Ya, keduanya diklaim sebagai firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan yang mana yang mau Anda percaya? Yang dari pabrik kertas, yang dari percetakan, atau firman Tuhan yang hidup? Oleh karena itu, Alkitab, yaitu Perjanjian Baru, ya, kita mengarah ke Perjanjian Baru, lebih mirip dengan hadis, sirah, tafsir, dan tarikh. Kisah para rasul itu adalah perjalanan hidup, kesaksian mengenai Yesus Kristus, dan dari kesaksian para rasul. Ya, namanya saja Injil ya, Injil. Ya, satu pemberitaan. Berita itu ditulis, dikarang. Maka pernah ya Bu ya kita mendapatkan ya satu tulisan di dalam Alkitab itu Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas ya. Walaupun istilah kata karangan ini kurang tepat ya. Ilhami itu ada. Bisa dikatakan seperti hadis, sirah, tafsir. Kalau tafsir, nggak perlu. Injil itu sesuatu Pak, bagaimana kisah. Putus, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau di Alkitab, hadis, sirah, tafsir, dan tarikh itu dalam satu kitab, yaitu Alkitab. Bukan kitab yang terpisah-pisah seperti di Islam. Ya. Semuanya ada dalam satu Alkitab. Benar kan, Pak? Ya, betul. Jadi benar ya. Tuhan Yesus adalah wahyu utama. Dan wahyu utama kita jauh lebih unggul daripada Al-Quran dalam segala hal. Karena Yesus adalah firman Allah. Tidak bisa. Karena Yesus adalah firman Allah. Tidak bisa dibandingkan ya Bu ya? Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Maaf Bu DB sama Pak Senopati, bisa dibandingkan Pak. Nanti kalau dibandingkan apa nggak malu gitu loh. Iya. Ya itu bisa dibandingkan. Nanti kalau sudah dibandingkan apa sudah siap menerima resikonya? Yang dibandingkan. Nah kalau dibandingkan tentang baik atau enggaknya itu kan kita bandingkan membandingkan sesuatu itu bisa.
bisa kita bandingkan. Tapi apakah kita sudah siap untuk menerima perbandingan itu? Bukan kita yang siap, kita sudah mengetahui bahwa bukan Injil ya, Alkitab, semua yang tertulis itu adalah ada terbukti dengan bukti yang otentik, bukti sejarah, dan itu tidak ngelantur sejarahnya. Nah, kalau mereka dibandingkan, ujung-ujungnya kata-katanya, doif, sejarah dirubah. Kalau memang sudah ada yang menyatakan sejarah dirubah, saya menunggu orang yang mau mengajukan ke dunia bahwa sejarah ini sudah dirubah. Apa sampai sekarang ini saya juga menunggu siapa yang merubahnya, siapa yang berstatement itu. Saya tunggu. Kalau memang sejarah dirubah, ini yang benar seperti ini, kasih bukti otentik seperti itu Pak Senopati dan Bu Dewi Bulan. Terima kasih. Ya. Kita sama-sama nunggu Pak. Saya juga nunggu Pak. Iya, nunggu ya. Nunggu. Sabar Pak, sabar Pak. Bulan terbelah lagi ya Pak. Ya. Kali aja ada nabi berikutnya. Kali aja ada nabi berikutnya yang benar-benar ngebelah bulan. Nah, pakai pedang, pakai samurai ya, kali aja kan. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Nah, dari teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, ada lagi nggak selain saya, Pak Modi, yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Dan ya, silakan. Ya, kita di part yang ketiga, nanti kita sampai pada inspirasi Al-Quran. Tidak seperti Alkitab dan sedikit menakutkan. Bahaya ini. Gak bahaya dah. Ya keren ini nanti ya. Gitu. Silakan untuk teman-teman yang ada di room, apa yang mau disampaikan? Ada kesempatan? Silakan. Oh, kayaknya nggak ada Bu. Lanjut Bu Dewi. Lanjut. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan berkati. Saya berdoa teman-teman Muslim yang akan menonton nanti, karena memang hari ini kita nggak banyak yang nonton, hanya 2 channel yang saya live-kan, ya. Tapi masih bisa di premiere di channel-channel yang lainnya. Ya, teman-teman silahkan ambil materi ini. Ya, yang mau materi ini dalam PDF juga saya akan bagikan. Jadi silakan masuk ke dalam website kita saja. Tunggu saya bagikan websitenya ya. Saya bagikan websitenya, lalu masuk saja ke halaman 4. Ya, itu sudah ada di layar Anda. Minta Bu Dewi Bulan, saya minta PDF materi yang Quran bisa menggantikan Alkitab. Ya, materi PDF-nya nanti saya kasih. Ya, tolong di email saja, hubungi website kami wafmgroup.online, masuk ke halaman kontak, gitu ya. Di situ juga ada nomor WA saya dan juga nomor WA admin. Ya, silahkan mana yang enak dihubungi. Oke, itu aja teman-teman. Saya berdoa teman-teman Muslim belajar dari apa yang sudah kami sampaikan. Ya, bukan maksud kami menghina Anda, tapi kami benar-benar berniat membuka mata Anda yang selama ini dibutakan oleh dogma-dogma yang tidak masuk akal. Dogma-dogma sesat yang diajarkan oleh si Mahmud, Nabi Gondrong, Allah botak, yang nongkrongnya di pinggiran Ka'bah. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Ya, kita langsung tutup saja. Tuhan berkati. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.